Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman. Amin ya. Oke teman, di kesempatan kali ini teman ya, gue mau coba ngejawab dari pertanyaan teman-teman yang kemarin pas gue live ada yang bilang ya, Bang, narasi berikutnya apa sih Bang? Oke, nah kali ini gue akan jawab narasi berikutnya. Gue rasa ya, narasi kuat ya setelah RWA ini adalah mengenai CBDC gitu teman. Ya, jadi kalian harus pantau mengenai proyek-proyek kripto yang ada kaitannya dengan CBDC, teman. Nah, sebenarnya apa sih Bang itu CBDC, teman ya? Dan kenapa ini nantinya akan menjadi sebuah narasi kuat? Apakah dalam CBDC ini nggak ada pro kontra di dalamnya? Nanti bakal gue ulas semua di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis, teman. Oke, buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua, ya kalian tinggal subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram gua, silahkan gabung ya. Karena di sini juga setiap harinya gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Jadi gua rasa kalian gak bakal ketinggalan dan kalian juga bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup ini, dan semua itu gratis. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi, teman. So, tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke, teman. Jadi kita langsung aja ya untuk mengenai pembahasan apa itu CBDC gitu, teman. Ya. Oke. Jadi CBDC itu adalah Central Bank Digital Currency, teman ya. Dimana dia adalah currency, bisa dibilang currency terpusat, ya, teman. Nah, kalau kalian lihat ya di CMC ini CBDC itu cukup berbeda ya dengan mata uang Bitcoin atau cryptocurrency lainnya, teman ya. Dimana CBDC ini atau Central Bank Digital Currency ini diterbitkan oleh bank sentral yang statusnya itu sebagai alat pembayaran yang sah, teman ya, yang ditetapkan melalui peraturan serta undang-undang pemerintah tersebut, teman. Dan saat ini kalau gue lihat ya, sebenarnya banyak sekali ya negara-negara yang udah bener-bener akan menerapkan CBDC. Bahkan Cina ya, di China kalau nggak salah itu udah saat ini udah berjalan ya untuk mengenai CBDC. Ya teman, gue sempat lihat ya beberapa vlog youtuber yang pergi ke Cina sana ya, dimana orang jualan, orang bertransaksi itu udah nggak make uang fiat, alias dia udah make CBDC atau yuan digital itu gitu teman ya. Jadi dompetnya itu ya Androidnya itu ya, jadi kayak transaksi via QRIS gitu teman, tinggal scan. Bahkan orang yang vlog itu ya, vlogger itu, dia kesana dia nukerin uang dia dengan yuan ya, yuan fiat itu. Orang sana katanya ngelihatnya itu cukup kuno, katanya gitu sih ya teman. Gue lupa itu di channelnya siapa teman ya. Tapi kalau kalian lihat di sini ya, ini daftar isi ya. Jadi banyak sekali negara-negara yang akan menerapkan CBDC ini atau Central Bank Digital Currency ini, gitu teman. Ya di sini kalau kalian lihat ya, ini Tiongkok Yuan, CBDC Kanada, Banama, bahkan di Indonesia sendiri ya akan menerapkan CBDC ini. Meskipun saat ini tuh masih uji coba sistem kalau nggak salah ya. Kalian bisa cek-cek ya, riset gitu ya, ketika aja di Kompas atau di mana gitu ya mengenai CBDC. Kalau nggak salah di bulan Maret ini mereka masih uji coba sistem di Indonesia mengenai sistem CBDC ini. Makanya gue bilang narasi kuat berikutnya, gue bisa bilang ini adalah CBDC gitu teman ya. Oke, nah di sini ya teman, CBDC itu juga didukung oleh kepercayaan pada penerbitan mata uang, bank nasional dan pemerintah berdaulat atau otoritas politik di baliknya. Artinya benar-benar CBDC itu atau Central Bank Digital Currency itu benar-benar sebagai alat pembayaran digital ya, yang pengganti uang fiat. Ini seperti itu. Kalau gue lihat di sini ya, udah banyak sekali yang memungkinkan akan menerapkan CBDC ini ya. Dan saat ini masih tahap uji coba. Bahkan kemarin ya, kalau nggak salah ini di Swift ya. Swift ini katanya dia mempersiapkan industri untuk memperkenalkan CBDC dengan lancar untuk transaksi lintas batas, karena solusi interlinking ya menemukan lebih banyak kasus pengguna. Jadi teman ya, kalau kalian nggak tahu apa sih Bang itu Swift ya, Swift itu singkatan teman ya, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication teman ya. Jadi dia itu merupakan standar Bank Identifier Code atau BIC gitu teman ya. Jadi
Bisa diartikan Swift ini adalah salah satu lembaga ya asal Belgia yang beroperasi di seluruh dunia dengan menyediakan layanan jaringan pesan keuangan, teman-teman. Ya, yang dimana cara kerja si Swift ini ya teman ya, mereka itu melakukan pengiriman pesan transaksi atau perintah secara aman antar lembaga keuangan, bank atau non bank. Jadi Swift ini benar-benar ngebantu optimalisasi ya mengenai teknologi CBDC ini. Intinya seperti itu, teman. Nah, di sini teman ya, Swift itu baru aja ya, dia tuh melakukan eksperimen kolaborasi dengan 38 institusi global yang menunjukkan kasus pengguna ya untuk solusi Swift di bidang perdagangan digital atau di bidang CBDC ini, teman ya. Nah, di sini teman ya, solusi cepat untuk memungkinkan lembaga keuangan dengan mudah memasukkan CBDC dan aset digital lainnya ke dalam praktik bisnis umum. Teman, konektor dapat menghubungkan beberapa jaringan, dapat menghasilkan arus perdagangan otomatis dan membuka pertumbuhan tokenisasi. Kalau kita lihat memang untuk era-era tokenisasi ini memang benar-benar udah gencar ya. Apalagi ini udah gue bahas di beberapa minggu yang lalu mengenai real world asset, teman ya, dimana benar-benar ketika CEO BlackRock itu benar-benar bilang di bulan-bulan lalu bahwa ini adalah yang berikutnya untuk RWA, makanya RWA saat ini cukup hot banget ya. Apakah RWA ini udah berhenti bang ketika CBDC ini? Gue rasa CBDC ini nanti ya setelah RWA nanti udah hot-hotnya, baru nanti akan loncat ke CBDC ini, gitu. Karena ini baru uji coba cuy, saat ini baru uji coba. Dan bahkan Swift ini juga mengumumkan nih ya, katanya dia udah selesai melakukan pengujian sandbox tahap kedua di seluruh industri pada solusi interlink mata uang digital bank sentral CBDC ini, gitu men ya. Nah, makanya kemarin gue udah pinet ya di grup Telegram bahwa Swift akan meluncurkan platform mata uang digital bank sentral baru ya dalam 12 sampai 24 bulan ke depan. Intinya seperti itu ya. Sebenarnya ini menjadi pro kontra ya di kalangan dunia cryptocurrency, teman. Karena bagi orang-orang yang suka desentralisasi atau konsep dari kripto itu ya teman ya, kan dia lebih nekanin desentralisasi ya kalau untuk cryptocurrency. Tapi kalau central bank digital currency ini lebih benar-benar terpusat atau ngontrol uang kalian nantinya. Ya, makanya di sini CBDC adalah perbudakan finansial. Setiap negara mendorong hal ini, katanya teman ya. Makanya kalau kalian lihat nih gambarnya, banyak orang megang HP bertransaksi dan ada mata satu ya. Jadi memang CBDC ini memang sifatnya lebih terkontrol, teman. Nah, mengenai pro kontranya itu gimana bang? Oke, kalau mungkin yang pro ya, kalau gue rasa yang pro CBDC ya itu memang karena ya kita nggak dipungkirin CBDC nantinya akan diadopsi secara global ya, akan diadopsi secara global setiap negara. Dan di belakang CBDC otomatis kan udah ada regulasi otoritasnya gitu teman. Jadi buat teman-teman semua yang mau nentang CBDC, kalau udah negara udah nyantumin CBDC sebagai mata uang yang sah, mata uang digital yang sah di negara tersebut, ya kita mau apa? Mau nggak mau ya kita harus nurut, intinya seperti itu, gitu teman. Ya, mungkin bagi orang yang pro seperti itu, gitu teman ya. Jadi mau nggak mau kalau udah negara kayak misalkan nih ada Kanada, ada Tiongkok, digital yuan, ini ada CBDC zona euro, ya Prancis dan masih banyak lagi. Di Jepang juga ada yen digital. Di Indonesia mungkin nanti juga ada IDR digital gitu teman ya, CBDC ini yang saat ini statusnya masih uji coba ya di bulan Maret ini gitu teman. Ya itu gue rasa ya memang udah perkembangan teknologi ya, keuangan ya. Gue rasa kedepannya orang juga udah makin jarang yang make uang fiat lagi gitu teman ya. Jadi semuanya serba digitalisasi ya, seperti itu ya. Ini dengan adanya mata uang digital baru CBDC ini atau central bank digital currency ini gitu teman. Dan untuk yang kontra itu buat kaum-kaum yang seneng desentralisasi ya. Kalau kripto kan dia lebih nekanin desentralisasi ya, artinya dia gak terpusat atau tidak terotoritas gitu teman ya. Dan pada dasarnya memang kripto itu sebenarnya ya dia itu juga dirancang sebagai alat pembayaran sebenarnya. Tapi kan nggak semua negara menerima cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Terutama di Indonesia itu nggak, di undang-undang juga dilarang bahwa cryptocurrency bukan suatu alat pembayaran ya, tapi sebagai suatu aset digital lah ya, bisa dibilang seperti itu gitu teman.
Jadi untuk alat pembayaran yaitu tetap rupiah, dan rupiah akan ngikut dengan CBDC atau Central Bank Digital Currency ini. Jadi buat para pencinta desentralisasi ya, menurutnya CBDC ini benar-benar akan mengontrol uang kita. Ya memang benar, sebenarnya benar banget gitu ya. Dan ini gua kutip ya dari akun James Melviv, katanya mata uang digital bank sentral sedang dikembangkan oleh pemerintah di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Namun, sebagian besar masyarakat sama sekali tidak menyadari hal ini. Apa artinya dan besar resiko kebebasan sipil yang melekat pada mereka, teman. Oke, ini juga ada videonya kok cuy. Juga ada videonya ya yang menerangin mengenai CBDC ini. Gitu teman. Ya. Jadi bisa dibilang ya teman ya, memang kalau kita lihat dengan adanya CBDC ini, maka benar-benar mengenai privasi keuangan kita itu benar-benar dikontrol ya, benar-benar dikontrol gitu teman. Ya, makanya buat para orang-orang yang suka desentralisasi, hal ini cukup nggak mengenakan banget gitu ya teman. Ya, dimana keuangan kita dapat dikontrol untuk privasinya gitu teman. Bahkan yang saat ini apa namanya, udah bergerak di di Cina ya, itu udah nerapin CBDC ini gitu teman ya. Dan tadi juga udah gue sebutin bahwa SWIFT ya, yang salah satu lembaga asal Belgia yang menerapkan atau melakukan pengiriman pesan transaksi atau perintah secara aman antar lembaga keuangan mengenai nge-support CBDC ini, intinya seperti itu ya tadi gitu teman ya. Dan dengar-dengar sih si SWIFT ini nantinya akan memunculkan ya tracking ya, tracking untuk CBDC ini di akhir tahun 2024 ini. Teman ya, itu dengar-dengar info yang gue tahu ya teman ya mengenai CBDC ini ya, yang SWIFT salah satu lembaga yang nge-support pengembangan CBDC ini gitu teman ya, yang tadi udah berkolaborasi dengan 38 institusi juga gitu teman ya. Dia akan menciptakan sebuah CBDC tracker ya, kayak gini nih ya. Katanya CBDC tracker ini nantinya akan diwujudkan di akhir tahun 2024 ini gitu teman. Tapi kalau gue lihat tadi ya, kalau gue lihat di updatean yang udah gue pinet di di Telegram, itu katanya dia itu akan meluncurkan platform mata uang digital atau CBDC itu dalam 12 sampai 24 bulan ke depan. Artinya di tahun 2025 sampai 2026. Tapi karena saat ini masih uji coba ya, tapi nggak menutup kemungkinan ya, karena ini saat ini masih uji coba, bisa jadi nanti di tahun 2024 akhir ini memang benar-benar si SWIFT ini akan meluncurkan CBDC tracker tadi gitu teman ya, atau mata uang digital trackernya tadi ya, untuk bisa cek ya, bisa cek uang yang kalian pakai itu ya, seperti itu. Makanya ya gimana sih rasanya kalau kalian punya uang dan uang kalian tuh bisa dipantau terus gitu teman ya, kayak gitu ya. Itu yang mungkin menjadi sebuah rasa kurang nyaman lah ya, rasa kurang nyaman. Tapi dari segi teknologi ini merupakan perkembangan, sebenarnya merupakan perkembangan sih ya. Meskipun bagi kalangan desentralisasi ini merupakan perkembangan yang mundur gitu ya, karena diciptakannya terdesentralisasi atau era desentralisasi di mana kita bisa mengontrol keuangan kita sendiri teman-teman, tanpa orang lain yang bisa ikut campur. Tapi dengan adanya CBDC ini, malah hal yang ditakutkan oleh para kaum desentralisasi ini malah diwujudkan oleh CBDC ini, di mana keuangan kita akan bisa dikontrol. Itu seperti itu. Intinya seperti itulah teman ya mengenai CBDC ini. Dan CBDC ini udah banyak nantinya beberapa negara yang akan menerapkannya, dan saat ini masih dalam uji coba. Saat ini masih dalam uji coba, baik di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya ya mungkin ya. Tapi kalau di Cina ya, digital yuan tuh udah diterapkan, bener-bener diterapkan ya, seperti yang udah gue jelaskan tadi, bahwa orang sana transaksi itu udah pakai nggak pakai uang fiat ya, udah scan QRIS gitu. Karena untuk digital currency atau CBDC-nya udah dipakai digital yuannya itu. Kiranya tadi kan lu bilang ini akan menjadi sebuah narasi, Bang. Oke. Jadi kalau gue lihat ya, kalau gue lihat dari video ini yang mengenai digital money ini, teman ya, atau CBDC ini,
Makanya gue kadang mikir ya, itu mungkin ini adalah salah satu alasannya kenapa SRP dengan SEC saat ini tuh nggak kelar-kelar gitu ya, nggak kelar-kelar. Ya karena teknologi dari XRP itu kan selain dia menawarkan pengiriman lintas batas ya, teman ya, dengan menggunakan teknologi XRP-nya itu yang cukup keren ya, teman. Di situ AS ketar-ketir intinya seperti itu. Dan teknologi dari SRP Ledger-nya itu juga nge-support pembuatan CBDC. Makanya gue rasa karena saat ini era mengarah ke CBDC semua atau digital currency ya, teman. Jadi gue rasa itu adalah salah satu penyebabnya kenapa masalah SRP dan SEC itu nggak kelar-kelar sampai saat ini. Bahkan SRP dianggap sebuah sekuritas. Ya seperti itu. Dan kalau gue lihat temen ya, jadi bagi kaum kalangan desentralisasi, mereka tuh benar-benar saat ini ngomongin sebuah upaya untuk memerangi CBDC itu ya, dengan Bitcoin Cash ya, atau BCH, di mana ini adalah uang elektronik yang secara background ini adalah hard fork ya, atau penyempurnaan dari si Bitcoin itu sendiri, tapi ini lebih ke uang elektronik peer to peer ya. Ini desentralisasi teman-teman. Tapi banyak kalangan desentralisasi juga menyebutkan bahwa untuk teknologi ini kalau kita bandingkan dengan banyaknya nanti orang transaksi, ini teknologinya nggak mumpuni. Tapi secara track record untuk BCH ini cukup bagus ya. Katanya ada yang bilang bahwa yang mumpuni untuk memerangi CBDC itu adalah BSV, tapi BSV kan pendirinya juga ngaku-ngaku Satoshi Nakamoto itu yang banyak di backlist di beberapa pertukaran kripto gitu. Jadi secara track record sebenarnya si BSV ini untuk ininya buruk ya, untuk track recordnya, tapi secara teknologi BSV mumpuni daripada BCH sebenarnya, teman. Tapi gue nggak tahu nih, apakah nantinya CBDC nanti hadir, apakah BCH dan BSV ini akan nanti meledak? Bisa jadi. Karena narasi-narasi yang kebentuk nantinya akan liar banget gitu teman ya. Dan dunia kripto sangat sensitif dengan narasi-narasi tersebut. Intinya seperti itu. Dan kalian juga harus pantau mengenai proyek-proyek kripto yang mengarah ke CBDC kayak seperti XRP dan lain-lain ya. Teman, kalian bisa riset-riset sendiri kripto apa yang nantinya akan mengarah ke CBDC. Dan gue sempat kemarin ya yang baru mainnet itu si Venom juga. Ya, ini adalah proyek blockchain layer 0 teman-teman, dimana kalau kalian cek di websitenya ya, kalau kalian scroll gini, ini udah ke listing di Get.io ya teman, udah ke listing di Get.io teman. Kalau kalian scroll ke bawah, nah ini ya, kasus penggunaan. Venom adalah blockchain serbaguna dan inovatif, menawarkan berbagai kasus pengguna di berbagai industri. Karena ini baru mainnet ya, ini gua rasa ini cukup early banget ya, blockchain yang masih baru, dimana untuk kasus penggunanya dia tuh nge-support DAO, fee, social fee, DeFi. Nah ini ada CBDC di dalamnya. Jadi gue rasa kenapa Venom ini gue masukin daftar salah satu kripto yang harus kalian miliki ya, tapi nggak wajib ya teman, nggak wajib. Di sini gue nggak ada saran nggak ada saran buat ajak kalian harus investasi Venom, tidak ya. Gue nggak ada buat nyuruh kalian untuk investasi di Venom. Ini gue hanya share murni ya mengenai apa yang gue tahu aja. Ya, di sini ya teman ya, fee perdagangan, game fee ya. Tapi di sini kalian bisa lihat ada CBDC untuk kasus penggunanya. Artinya ini blockchain Venom ini juga nantinya akan mengarah ke CBDC. Nah, ketika narasi CBDC itu udah datang, gua rasa Venom ini akan boom. Gua rasa ya. Tapi kalian harus jujur ya teman. Ini adalah blockchain yang cukup early banget ya. Blockchain yang cukup early, baru mainnet kemarin, dan ini uji testnetnya di tahun kemarin ya, beberapa bulan yang lalu ini uji testnet, bahkan dia juga ngadain airdrop juga kalau nggak salah ya. Oke, jadi kalian juga harus pantau mengenai beberapa project yang ada kaitannya dengan CBDC, dan gue rasa ini nanti di tahun ini gue rasa akan meledak juga nih CBDC ya, selain RWA saat ini yang lagi panas. Oke, intinya seperti itu teman ya, dan kalian juga harus pantau-pantau mengenai Bitcoin Cash dan BSV juga teman ya, menjelang nanti ketika narasi CBDC itu udah terlihat. Oke, jadi itu aja teman ya mengenai pembahasan gue mengenai apa itu CBDC dan seberapa besar potensinya bagi kripto, dan apa sih pro kontranya tadi udah gue sebutin itu teman ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tetap teman, sebelum gue akhirin video ini teman ya, di sini ada disclaimer on teman ya.
bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman, karena klik subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.